Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaybar dan melarang makan daging keledai peliharaan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya, baik dari jalur ibu maupun ayah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah saat beliau sedang ihram. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang berjual beli di atas jual beli saudaranya, dan janganlah seorang meminang pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya atau mengizinkannya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang nikah sighar atau seorang lelaki yang menikahkan putrinya dengan syarat orang itu juga menikahkan putrinya dan keduanya sama-sama tanpa mahar. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syarat yang paling berhak kalian tepati ialah syarat yang diajukan dalam pernikahan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya, dan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya? Beliau menjawab, bila dia diam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah wanita dimintai izin terkait pernikahannya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Aku berkata, sungguh seorang gadis yang ditanya akan merasa malu sehingga dia memilih diam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, diamnya itu adalah izinnya. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, aku datang menghibahkan diriku untuk Anda. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandangi wanita itu. Beliau arahkan pandangannya ke arah atas dan ke bawah, lalu menundukkan kepalanya. Ketika wanita itu melihat bahwa Rasulullah SAW tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, dia pun duduk. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu, nikahkanlah aku dengannya. Beliau pun bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk dijadikan mahar? Sahabat itu menjawab, tidak, demi Allah. Wahai Rasulullah, beliau bersabda, pulanglah kepada keluargamu dan lihatlah apa yang ada sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Lelaki itu pun pergi, kemudian kembali seraya berkata, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau menjawab, lihatlah lagi, meski yang ada hanya sebuah cincin dari besi. Lelaki itu pergi kemudian kembali dan berkata, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, meski hanya cincin besi. Akan tetapi aku punya kain ini. Sahal berkata, dia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dapat kamu lakukan dengan kain itu? Jika kamu memakainya, dia tidak akan dapat bagian, dan jika dia memakainya, kamu tidak dapat bagian. Akhirnya lelaki itu duduk lama, lalu dia beranjak.
Ketika Rasulullah SAW melihatnya hendak pulang, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Saat lelaki itu datang, beliau bertanya, "Kamu mempunyai hafalan Al-Quran?" Dia menjawab, "Ya, surah ini dan ini." Dia menyebutkan satu persatu. Beliau bertanya, "Kamu menghafalnya dengan baik?" Lelaki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda, "Bawalah wanita itu, aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar Al-Quranmu." Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat bekas kuning pada diri Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, saya baru menikahi wanita dengan mahar emas seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pernikahanmu. Adakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing."